Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ini ada kabar yang seru banget buat sampean semuanya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, makanya ini besar kesampean bahwa ternyata Honda baru saja menggebrak dengan generasi terbaru sebuah motorsport yang sangat murah, Cak. Bahkan saking murahnya dibandingkan dengan Matic termurah sekalipun di tanah air, motor ini jauh lebih murah. Ini adalah sebuah motorsport yang memang sangat simple, minim fitur tapi juga mengejutkan. Jadi ini adalah sebuah motor yang disebut Honda sebagai SP125 generasi terbaru. Kalau kita melihat secara sosok mungkin sampean tidak akan terlalu tertarik, Cak. Akan tetapi dari sisi harga, motor ini betul-betul mencengangkan, Kang Mas. Motor ini menggunakan basis sasis model berlian, ya, di mana satu besi menggendong engine. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana luar biasanya mesin ini, karena diklaim sangat ramah lingkungan dan juga sangat irit. Kalau kita lihat dari looks-nya, sampean pasti nggak tertarik. Akan tetapi jika kita membongkar engine-nya, motor ini termasuk unik sebab sudah mengadopsi model ESP, teknologi Honda yang disebut sebagai Enhanced Smart Power. Dan tentu saja kita penasaran seperti apa sih detailnya dan kenapa bisa begitu murah. Karena kalau kita perhatikan memang sih nggak terlalu menarik. Akan tetapi jika kita membongkar dari sisi harga, komparasikan dengan detail lainnya, motor ini sebenarnya juga bikin kita ngiler. Yang pertama kita bisa lihat dari model desainnya yang biasa, mungkin lebih menyerupai Vrindavan ya. Saya biasanya kan paling suka nih nyebut Vrindavan dan sebagainya, dan nggak bisa kita tampik, Cak. Memang sosoknya dengan model adanya semacam tudung ya di bagian kepalanya ya, headlampnya memang membuat kita kurang tertarik. Akan tetapi motor ini luar biasa ringan, Cak. Motor ini SP125 ini hanya memiliki bobot seperti bebek, yakni 116 kg. Sama bandingin saja dengan Matic-Matic yang ada di tanah air, 150 cc yang tembus di angka 130-an kilogram, ini sudah sangat enteng, sangat ringan dan luar biasa jos gandos. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari sisi remnya, ternyata sudah mengadopsi model CBS, Combi Brake System. Saya bayangin aja, motorsport sudah ada Combi Brake System. Jadi ini sebuah gebrakan yang patut kita apresiasi, apalagi harganya yang sangat murah, Kang Mas, regone cuma 15 juta. Nah, untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya, supaya gamblang padang jinglang, IB sudah siapkan buat sampean presentasi video Honda SP125 motor termurah yang bisa IB share ke sampean. Berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah generasi terbaru, sebuah motor baru maksudnya ya dari Honda, berlabel Honda SP125. Sesuai dengan namanya memang mesinnya 125cc SHC 2 katup, Cak. Namun kita coba untuk menggeber dari sisi desain dulu, Cak. Mari kita intip. Motor ini sudah menggunakan lampu model LED ya. Jadi kalau kita lihat dan kita pelototin di sini, ada dua kompartemen lampu LED yang shape-nya cukup oke. Akan tetapi memang bagi selera kita mungkin agak susah karena dari sisi sini ya. Bagian area, bagian visornya, kemudian juga bagian kiri kanan, cover untuk headlampnya sedikit mekar kiri kanan, Cak. Di sini ada lubang-lubang, Cak. Mungkin kalau gambarnya agak kurang jelas, mohon maaf WB karena memang low res ya. Ternyata untuk bagian lampu sengnya masih bolam biasa, dan kalau nggak salah ini WB jadi teringat seperti Honda CBR zaman dulu ya, dimana lampunya itu agak gede, agak tebal begitu. Dan ternyata Honda SP125 itu ya sama demikian ya. Jadi dia kalau kita lihat seperti ini dari jauh ya, stangnya lurus begini. Dan pada posisinya kita lihat cerut kiri kanan yang mekar. Namun entah kenapa IWB kurang suka dari sisi lampunya, Cak. Lampunya itu terlalu gede menurut IWB, jadi mekar begitu. Dan itulah namanya juga selera ya, Cak ya. Selera dari desainer yang pastinya disesuaikan dengan selera untuk regionnya di mana. Jadi demikian ya, di depan seperti ini Honda SP125. Nah, ini jika kita lihat dari samping agak kiri ya. Dan memang, Cak, kalau kita perhatikan cukup unik motor ini. Karena ini lihat nih ya, lampunya agak mendongak ya. IWB nggak suka nih model posisinya begini, kurang gagah, harusnya agak nunduk. Tapi sekali lagi motor ini memang bukanlah motor untuk gaya-gayaan, tapi lebih ke fungsi, lebih ke durability. Dan SP125 ini diracik untuk semua postur badan. Nah, kita lihat dari sisi samping sini ada kayak casing yang nonjol di bagian sampingnya atau bagian tepinya.
kayak model-model zaman dulu ya, Honda CB Streetfire zaman dulu. Kemudian bagian tangki-tangkinya termasuk mungil dan ada serut yang juga lumayan mungil di sini, dan serutnya ini ternyata ditarik oleh Honda sampai ke bawah sini. Jadi supaya memberikan kesan kekar dan gahar gitu ya. Lalu di bagian bawah sini Cak, menggunakan sasisnya model berlian ya, tipe diamond dengan satu besi menyangga engine-nya dan engine seperti ini. Sementara untuk suspensinya model teleskopik Cak, jadi belum upside down pastinya. Kemudian untuk area peleknya yang menarik, karena peleknya ini ternyata kalau kita lihat ujungnya sini dia modelnya Y, jadi Y-nya tuh di ujung, bukan di bagian pangkal sini. Menggunakan disc depan, bukan tromol. Kemudian juga ban-bannya termasuk mungil, karena informasi yang bisa Ibu dapatkan, bannya ini menggunakan ban dengan ukuran 80/80 dan ringnya yang menarik adalah 18 inci. Jadi nggak 17 inci seperti yang biasanya. Jadi dia gede kayak zaman Tiger atau Mega Pro lama Cak, ini Cak lebarnya. Sini ada kayak mata kucing mirip GL Max, GL Pro zaman dulu, posisinya begini ya, model vertikal. Dan jika kita lihat crankcase-nya warnanya hitam dan cukup mungil karena memang mesinnya 125 cc, dan yang menarik adalah sudah ESP. Kita bahas nanti Cak. Nah, yang menarik pula adalah bagian sini Cak. Nah, bagian penutup untuk rantainya. Di cover kayak zaman motor-motor era lama ya, klasik begitu. Ini untuk keawetan dari rantainya. Jadi rantai lebih awet karena nggak terkena debu, dan inilah yang membuat SP125 berbeda. Kemudian di sini juga ada footstep yang dicangkokkan oleh Honda di bagian ujungnya sini sampai dengan bagian tengahnya sini center. Dan untuk footstepnya pun sama ya kayak zaman dulu ya, di mana ada karet yang membulat begitu, di sini juga sama. Dan ini ada penutup sarigat ya, memang ini adalah versi India, jadi sama, jangan kaget. Kemudian suspensinya juga modelnya ada dual shock, bukan monoshock. Warnanya merah springnya, dan untuk belakangnya ini ukurannya ada 100/80 untuk bannya. Jadi memang cukup mungil Cak ya. Ini bagian belakangnya yang mungil ya, bagian behel-behelnya ya, bagian belakang behel. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Honda SP125 yang sangat murah sekali harganya. Nah, ini jika kita lihat dari samping Cak, sama bisa perhatikan bagaimana sisi desain yang mungkin kurang harmoni di mata kita. Karena kepalanya terlalu gede ya, modelnya tuh gede seperti ini. Tapi di India ini sangat laris Cak. Jadi informasinya memang menjadi favorit Cak. Lihat nih, bagian spion-spionnya yang juga ada semacam sentuhan di bagian sini covernya. Kemudian juga ada jalurnya di sini sudah ada. Dan juga untuk fendernya cukup unik karena fendernya jadi teringat seperti Mega Pro masa lalu, di mana ujungnya sini ada kayak sayap ke belakang gitu ya. Dan bagian sini kita lihat dari samping masih ada kickstarter. Jadi di saat zaman sekarang para pabrikan menghilangkan kickstarter pada motorsport, tapi untuk SP125 ini masih ada kickstarternya. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini ada tulisan ESP. ESP ini adalah Enhanced Smart Power yang ada di Matic Indonesia, tapi ternyata di India digunakan pada mesin 125 dari SP125. Informasinya memang sudah asli starter pula, sehingga kalau starter nggak menggunakan dinamo, jadi lebih senyap informasinya. Ini bagian samping seperti ini, dan ternyata pengeremannya belakang masih tromol Kang Mas. Back to nature namanya ini. Jadi tromol desain seperti ini, nggak tahu deh sama tertarik nggak jika motor ini dibawa ke tanah air. Next kita lihat seperti apa detailnya. Ini agak bagian belakang lampu-lampunya, dan ternyata lampu dari Honda SP125 ini yang bagian stop lampnya cukup unik dan lumayan keren sih Cak. Jadi dia modelnya reflektornya ada semacam permainan di sini. Ya, dari sini vertikal. Dan modelnya kayak model apa ya, T ya, huruf T begitu Cak. Ini masih bolam biasa, termasuk pula di bagian lampu senya, dan sini sudah ada penerangan lampu plat nomor di sini Cak. Jadi cukup oke untuk harga segitu. Dan knalpotnya sudah ada cover krum-kruman ya di bagian sini. Bagian belakangnya yang memang sangat minimalis, dan termasuk pula stang-stangnya. Kalau kita lihat stangnya menjulang, ini pasti motor nyaman banget buat harian. Jadi ini adalah SP125. Desainnya sama bisa lihat bagaimana dari swing armnya juga model kotak Cak ya. Dan footstepnya juga footstep zaman Mega Pro masa lalu ya, kayak gini modelnya. Wis persis banget Cak. Ini memang motorsport paket hemat nih judulnya Cak. Nah ini warna birunya Cak. Tadi warna yang hitam, sekarang biru. Dan kalau kita lihat dengan warna yang berbeda, baru ketahuan sekali ya, karena background kita kan hitam nih. Ketahuan sekali bagaimana shape per shape-nya. Nah lihat nih layer player
Tidak polosan banget, tapi Honda melakukan sentuhan di bagian layer dari layer setiap serutnya. Jadi di bagian serut sini ada serut sampai ke bawah sini, dan ternyata di bagian casing pembatas antara serut dan tangki itu ada permainan seperti ini ya kan, sentuhan, ada cover pula. Jadi cover dan cover SP125 dan di sini ESP, kelihatan kan? Untuk yang SP125 Cak, jangan salah, walaupun harga miring ternyata sudah ada sensor side stand switch. Jadi sensor standar turun maka dia akan mati engine-nya. Jadi sudah dicangkokkan oleh Honda pada generasi SP125 terbaru ini. Nah, ini warna merah, kalau tadi biru ini warna merahnya. Sekali lagi, ini motor hadirnya di India, namun nggak ada salahnya kita oprek buat sampean supaya sampean tahu nih perkembangan motor-motor di luar negeri. Gak ketinggalan kereta iki lho Cak, sing gere elek iki lho Cak, pendase kok ora apa enak blas sawangannya ya. Soalnya gede nih Cak. Jadi kayak kegedean kepala nih. Tapi sekali lagi memang ini bukan motor untuk mengejar style buat gaya-gayaan enggak Cak. Tapi ini buat harian ya, buat sampean ngarit, buat sampean belanja, bawa-bawa beras, karung gitu Cak. Kira-kira demikian, makanya menggunakan mode shockbreaker dual. Dan yang menurut IWP oke adalah ternyata walaupun dia modelnya dia termasuk motor murah, tapi shockbreakernya termasuk oke loh. Sudah ada inner tube ya, di cover oleh plastik di sini Cak, ada plastiknya di sini Cak. Tuh, lihat kan? Jadi memang ini adalah motor tempur ya bahasanya. Joknya modelnya sangat rata ya, jadi pasti nyaman buat boncengan pun pasti nyamanin motor. Nah, ini kalau kita lihat dari samping banget seperti ini Cak. Oke. Generasi terbaru SP125, dan ini adalah informasi untuk di bagian, untuk bagian speedometernya termasuk canggih loh, soalnya dengan harga segitu sampai bisa melihat distance to empty. Jadi sampai ngisi bensin ya, jadi sampai ngisi bensin itu dia akan kelihatan bisa menempuh jarak sampai berapa kilometer sih untuk isi bensin segini. Kemudian juga ada real time mileage, termasuk juga average mileage ada di bagian speedometernya. Nah, ini bagian belakangnya Kang Mas, bagaimana cungkringnya motor ini, kelihatan banget kan, rodanya cungkring banget Kang Mas. IWP yakin kalau ini dijual di Indonesia pasti jadi bahan bully-bulian nih, sampean pasti nih, sampean kan sangar kalau membuli nih, paling canggih sama kalau membuli-buli. Nah, seperti ini Cak. Nah, kalau kita perhatikan di sini mekar ya, mekar, dan bagian ujung sini ada ya permainan yang tadi Wibi katakan ya, ada semacam kayak sayap di sini. Jadi kayak T gitulah ya, tapi ini melebar bagian tengahnya sini. Bagian bawah kalau kita lihat looks-nya, sampean komen kira-kira menarik nggak jika motor ini dibawa ke tanah air. Speedometer dari Honda SP125 cukup minimalis, ada gear indikator ya, menarik banget, sudah ada gear indikator. Bar bensin, sini reset dan setting dan sebagainya di sini kiri kanan ini. Ada jam digital, speednya di sini, dan juga odometernya. Kira-kira demikian. Dan sudah full digital. Gambar yang jelasnya ada tulisan ESP di sini Cak. Jadi Enhanced Smart Power yang ada di Matic Indonesia, tapi ternyata untuk yang generasi di India digunakan pada motorsportnya, yakni Honda SP125, dan sudah memenuhi syarat emisi gas buang BS6 di sini Cak. Nah, SP125, dan kalau kita lihat dari dekat seperti ini engine-nya, crankcase-nya. Ini adalah engine berdiri ya, bukan engine tidur, cylinder head-nya. Jadi memang motor laki banget. Kayaknya kalau IWB lihat cylinder head dan juga desainnya mirip Mega Pro diesel ya, yang lama ya. Ini speedometernya untuk gambar real time-nya. Dan kunci kontaknya masih menggunakan mode biasa, belum mode smart key pastinya. Dan ini motor sudah ada eco indikator di sini Cak. Jadi kalau sampai berkendara boros atau enggak, akan ada indikator memberikan informasi atau notifikasi di area speedometer. Keren sih Cak menurut WP, termasuk oke lah untuk fiturnya. Tapi bagaimana dengan desain? Kira-kira sampean suka nggak Cak? Nah, Kang Mas, kira-kira sampean tertarik nggak kalau motor ini Honda SP125 ditawarkan atau diluncurkan di tanah air? Memang Cak, ini bukanlah generasi yang paling baru, sebab untuk yang 2023 ini sebenarnya meneruskan generasi sebelumnya. Dan dari sisi fiturnya memang sedikit berubah. Fiturnya sedikit disentuh ulang. Konon informasinya untuk yang generasi terbaru ini menggunakan ECU yang lebih baik. ECU-nya lebih efisien. Makanya dari emisi gas buangnya sudah memenuhi regulasi BS6. Nah, sahabat pasti berpikir, Cak WB, kok ada BS6 itu apaan? Itu tentu saja Cak. Yang kita bahas memang ini adalah Honda India. Tapi nggak usah khawatir, kita harus tahu Cak. Jangan sampai kita menolak informasi yang berguna biar sampean tahu mengenai motor seluruh dunia. WB nggak akan bahas hanya cuma ada di Indonesia. Karena sekali lagi WB tekankan di sini bahwa semua pengembang itu punya korelasi.
antara sana dan sini. Dan tentu saja, dulu kan sama tahu ada Mega Pro yang monoshock. Sama ingat nggak setelah ada Mega Pro Primus, kan sempat masuk Honda New Mega Pro dengan monoshock. Itu adalah Honda Dazzler India. Jadi itu sempat dari India, Cak. Dan itulah kenapa kita nggak bisa tutup mata bahwa apapun yang ada di India kita harus tahu, kita dengarkan nih apa yang ada di sana. Dan juga motor ini paling iri di kelasnya. Bahkan klaimnya bisa tembus di angka 1 liter 80 kilo. Kita nggak tahu, perlu kita tes pastinya. Dan motor ini memang sangat murah di kelasnya. Dijual oleh Honda India di angka 85.121 rupiah. Yang kita konversi maka tembus di angka 15 jutaan. Sebuah motor sport sangat murah di kelasnya, bahkan lebih murah dibandingkan dengan Honda Beat, ataupun Yamaha Mio, ataupun Suzuki Next. Ini adalah sebuah tamparan buat kita semuanya. Kenapa Indonesia nggak bisa meracik mesin yang sangat murah seperti ini? Walaupun sebenarnya sudah ada Versa, akan tetapi ya masa generasi motorsport memang sudah berubah, Cak, di tanah air. Mungkin itu alasannya, sehingga pengembangan motorsport termasuk adem ayem stuck berhenti. Sampai komen kira-kira mau nggak kalau Honda membawa motor ini ke tanah air dengan harga yang sama? Kira-kira mungkin nggak menurut sampean? Sampean komen di bawah. Semoga mencerahkan sampean semuanya untuk menambah ilmu lah, Cak. Itu aja update benar-benar tentang motor terbaru dari Honda, motorsport termurah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lili sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat